Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, kita akan masuk pada pembahasan elektrostatik ya. Dua bola kecil digantung seperti gambar. Ya, gambar di bawah. Tiap bola memiliki massa 5 gram dan bermuatan Q. Panjang tali 30 cm. Kedua bola mencapai keseimbangan ketika θ sama dengan 90 derajat. Tentukan muatan masing-masing bola apabila gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Oke, untuk membahas soal ini kita kembali lagi pada konsep Newton tentunya, karena di sini ada kata keseimbangan ya. Di sini ada kata keseimbangan ya. Jadi karena di sini ada kata keseimbangan, kita harus sepakat dulu yang dimaksud dengan keseimbangan artinya adalah sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Itu dulu. Ya, sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Oke, itu dulu konsepnya. Nah, supaya bisa dijelaskan dengan dengan jelas ya tentunya. Saya akan gambar ulang karena gambar ini tidak mempresentasikan 90 derajat. Nah, sekarang kita gambarkan dulu. Nah, saya perbaiki gambarnya seperti ini ya. Di sini ada massa 1 dan massa kedua ya. Masing-masing dia 5 gram. Oke, masing-masing 5 gram. Nah, di sini kita catat dulu bahwa dia mempunyai massa sama dengan 5 gram. Oke. 5 gram. Oke. Dengan θ 90 derajat, jadi θ-nya di sini 90 derajat, perhatikan. Berarti dia membentuk siku-siku di sini ya. Nah, tentukan muatan masing-masing bola dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Panjang talinya 30 cm. Berarti kita bisa katakan di sini adalah 0,3 meter. Karena di sini panjang talinya 0,3 meter. Nah, untuk membuat bagaimana menyelesaikan ini kita perhatikan. Seperti kita ketahui, kita masuk dulu yang namanya proyeksi vektor. Ya, perhatikan proyeksi vektornya seperti apa. Nah, kita gambarkan dulu XY Cartesian atau XY Cartesius. Nah, karena di sini ada interaksi dua benda, ya, interaksi dua benda karena muatan 1 dan muatan 2, ya, yaitu benda-benda karena bermuatan Q, kita tahu bahwa kalau dia ada dua benda yang bermuatan, ya, saling berinteraksi, maka akan terjadi namanya gaya elektrostatis. Jadi seperti ini, ya. Nah, kita anggap di sini adalah gaya elektrostatis, kita gambarkan ya, di sini kita katakanlah sebagai F. Oke. Nah, sebenarnya penulisan gaya elektrostatis di sini ya terjadi karena dua benda ini berinteraksi. Kita bisa saja tulis di sini sebagai F juga, F ya. Elektrostatis bisa juga dituliskan di situ. Jadi kita bisa menggambarkan di kiri atau di kanan ya, itu jelas dulu. Nah, karena ada dua benda bermuatan berinteraksi, maka akan terjadi namanya Fe atau gaya elektrostatis. Nah, menurut hukum Newton, ya, bahwa sebuah benda pasti mempunyai yang namanya gaya berat. Setuju ya? Pasti mempunyai yang namanya gaya berat. Kita gambarkan gaya beratnya ke bawah. Ya, kita gambarkan di sini dia gaya berat. Oke. Kita kasih lambang itu adalah W. Oke. Ingat ya, masih ingat ya bagaimana menggambarkan interaksi atau proyeksi ini, atau menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah sistem ya. Gaya berat, lalu ada gaya normal, lalu ada tegangan tali, lalu ada gaya dorong, gaya tarik. Yang pertama gaya berat sudah kita gambarkan. Yang kedua adalah gaya normal. Di sini tidak ada gaya normal karena tidak ada sentuhan pada bidang sentuh.
Kita masuk yang ketiga berarti gaya tegangan tali. Oke, kita gambarkan gaya tegangan tali. Jadi seperti ini. Oke, itu namanya gaya tegangan tali. Kita kasih lambang sebagai T. Oke, gaya tegangan tali T. Nah, bagaimana cara memproyeksi gaya tegangan tali di sini? Sedangkan XY-nya kan kita lihat bahwa XY-nya mengikuti Kartesian yang seharusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba gambarkan. Oke, di situ ya. Nah, di sini kita perpanjang garis. Nah, menurut hukum segitiga, karena L di kiri sama L di kanan adalah sama, maka kita bisa katakan bahwa sudut yang di sini adalah 45 derajat. Oke, 45 derajat. Karena tentunya di sini juga adalah 45 derajat. Ingat ya, segitiga total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, karena di sini ada 45 derajat, otomatis kita akan menggambarkan proyeksi tegangan talinya. Yang pertama, ingat, proyeksi selalu menghasilkan dua hasil, ya. Betul ya, kita tuliskan di sini. Jadi kita bisa tuliskan di sini adalah TY dan di sini adalah TX. Ya. Nah, bagaimana proyeksinya? Seperti pada video saya sebelumnya, di mana ada sudut, maka di situ ada cos. Berarti otomatis TY adalah T sin 45 derajat. Dan TX otomatis adalah T kali cos 45 derajat. Jelas ya di situ? Ya. Jadi TX-nya T cos 45 dan TY-nya T sin 45 derajat. Oke. Bagaimana dengan gaya-gaya yang lain setelah tegangan tali? Apakah ada gaya gesek? Tidak ada. Gaya dorong, gaya tarik juga tidak ada. Jadi penggambaran gayanya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal ini, ya. Karena dikatakan seimbang. Seperti tadi yang saya jelaskan, berarti apa? Sigma fx-nya adalah 0 dan sigma fy-nya juga 0. Itu jelas. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu, oke? Untuk sigma fx sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini sigma fx-nya sama dengan 0, artinya penjabaran kita itu ada pada sumbu x. Yang ini. Betul ya? Berarti kita bisa katakan bahwa pada sumbu x yang terjadi adalah FE, ya, FE dikurang TX sama dengan 0. Oke, sehingga kita bisa katakan bahwa FE sama dengan TX. Atau FE kita katakan sebagai T cos 45. T cos 45 derajat. Berarti setengah akar 2T. Ya, FE-nya. Itu dia. Nah, sekarang kita masuk pada sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Ya, setimbang. Berarti kita akan fokus ke sumbu Y-nya. Berarti yang ini. Oke. Nah, berdasarkan hukum Newton kita bisa tuliskan bahwa TY dikurang W sama dengan 0. Artinya kita akan dapatkan bahwa W sama dengan TY atau TY sama dengan W. Nah, TY sendiri adalah T kali sin 45 derajat. Atau karena sin 45 setengah akar 2 berarti setengah akar 2T. Nah, itu dia W-nya. Oke. Nah, bagaimana menyelesaikan selanjutnya? Ya, ini sangat mudah. Kita bisa saja membandingkannya, ya, membandingkannya. Jadi, yang ini sama yang ini kita bandingkan. Bisa saja. Oke, sehingga kita akan dapatkan apa? Dari kedua ini, coba kita bandingkan. Maka kita dapat apa? FE dibagi W, betul ya? Sama dengan sama dengan setengah akar 2T, sedangkan W-nya adalah setengah akar 2T juga. Betul? Sehingga ini kita dapatkan adalah 1. Nah, apa kesimpulannya? Berarti kesimpulannya adalah FE sama dengan W. Betul? Artinya apa? K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat sama dengan W.
Atau W di sini adalah M dikali G, ya. M dikali G. Nah, karena Q1 dan Q2-nya sama, sehingga kita bisa tuliskan, ya, K dikali Q kuadrat per R kuadrat sama dengan M dikali G. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa Q kuadrat sama dengan M kali G dikali R kuadrat dibagi K. Nah, itu dia. Nah, jadi kita sudah mendapatkan rumus yang baru adalah ini. Gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan menyelesaikannya ya, menyelesaikannya. Kita selesaikan yuk. Nah, kita akan selesaikan. Namun kita cari dulu R-nya berapa. Ya, R-nya berapa. Nah, sekarang kita perhatikan, kita akan menghitung R-nya dulu. Lihat segitiga ini. Lihat segitiga ini ya. Oke. Lihat segitiga ini. Ya. Kita tarik garis ya di sini. Berarti ini segitiga siku-siku. Betul ya? Segitiga siku-siku. Kalau di sebelah kiri 0,3, berarti di sini juga 0,3. Berarti R-nya kita bisa hitung. Ya. Kita bisa hitung sehingga apa? R kuadrat sama dengan 0,3 kuadrat ditambah 0,3 kuadrat ya, menggunakan Pitagoras. Ya. Jadi R kuadrat sama dengan 0,09 ditambah 0,09. Berarti R kuadrat sama dengan 0,18. Ya, 0,18. Oke, kita dapatkan R kuadratnya 0,18. Nah, sekarang kita proses, kita lanjutkan. Karena kita tadi sudah dapat bahwa Q kuadrat sama dengan M kali G dikali R kuadrat dibagi K. Kita masukkan. M-nya di sini berapa tadi? M-nya di sini tercatatnya 5 gram, berarti 0,005 ya. Karena kita harus konversi ke kilogram, dikali G-nya 10, dikali R kuadratnya 0,18 ya. Oke. Oke. Sedangkan K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Oke, 10 kali 10 pangkat 9. Kan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Sehingga kita dapatkan bahwa Q kuadratnya, kalau kita menggunakan kalkulator, saya rasa dapatnya ini adalah 0,001 ya. 0,001 dikali 10 pangkat min 9. Iya, betul ya? Karena ini 10 pangkat 9 naik ke atas. Sehingga dapat Q kuadratnya sama dengan, berarti ini 10 pangkat minus 12. Ya. Nah, berarti kita dapatkan artinya apa? Q-nya adalah akar dari 10 pangkat minus 12 atau 10 pangkat min 6 kulom. Nah, kita bisa katakan Q-nya adalah 1 mikrokulom. Nah, ya itu dia dapatnya bahwa, jadi muatannya 1 kali mikrokulom. Nah, kemudian arahnya kemana? Arahnya kemana? Ini arahnya pasti ke atas. Ya, kenapa dikatakan arahnya ke atas? Karena gaya elektrostatiknya itu ya lebih kuat dibanding W. Ya. Jadi lebih kuat dibanding B gitu. Jadi muatannya adalah 1 mikrokulom. Gitu dia cara menyelesaikannya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua tentang elektrostatika. Kita lihat pertanyaan yang kedua seperti ini. Ya. Pada keempat titik sudut sebuah persegi yang panjang sisinya 30 cm, terdapat muatan berturut-turut plus 5 mikrokulom, plus 5 mikrokulom, min 5 mikrokulom, min 5 mikrokulom. Perhatikan. Ya, ini dia keempat muatan tersebut. Yang merah saya nyatakan positif, yang biru berarti negatif. Saya tulis dulu di sini. Ya, biar enak cara ngebahasnya. Oke, yang ini saya katakan positif, yang ini saya katakan positif, sedangkan yang biru saya katakan sebagai negatif. Ya, negatif.
negatif. Oke. Jadi saya ulangi, yang positif itu yang warna merah ya, saya kasih tanda dulu. Oke, dia seperti itu ya. Nah, kemudian dikatakan tentukan besar dan arah gaya yang bekerja pada muatan uji plus 5. Nah, berarti ada muatan uji plus 5. Nah, dinyatakan di sini plus 5 mikrokulom yang diletakkan di pusat persegi. Oke, jadi dijelas di sini. Kita katakan di sini yang hitam adalah positif plus 5. Kita katakan ya positif. Oke. Nah, sekarang karena dikatakan tentukan besar dan arah gaya, berarti kita harus gambar. Ya, kita harus gambar dulu bagaimana interaksinya. Oke, sama-sama. Nah, pusat interaksi kita ada di warna hitam. Perhatikan, pusat interaksi ada di warna hitam. Yang pertama, hitam dengan yang merah ini dulu. Ya, hitam dengan yang ini. Interaksinya adalah tolak menolak. Ya, kita gambarkan tolak menolak. Berarti interaksinya tolak menolak. Ingat ya, pusat penggambaran ada di warna hitam seperti ini. Oke. Ya, seperti itu. Kita kasih note-nya di sini, catatannya adalah F11. Bukan F11. F51. Kita kasih tanda dulu nih. Kita kasih note keterangan dulu ya. Ini kita anggap nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ya, ini nomor 4. Dan yang hitam nomor 5 ya. Makanya di sini interaksinya F51 karena tolak menolak. Oke, lanjut. Kemudian interaksi hitam dengan merah yang kedua, yang warna kedua. Kita gambarkan ya seperti ini. Interaksinya juga tolak menolak, positif dan positif, berarti tolak menolak. Kita gambarkan seperti ini. Oke. Ya, kita tuliskan di sini adalah F52. 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 Oke. Ya, dengan jarak berapa? Jaraknya di sini adalah, nanti kita ambil diagonalnya ya. Kalau kita hitung di sini jaraknya, coba kita hitung ya diagonal jaraknya berapa ini. Coba kita gambar ya biar enak. Jaraknya kalau kita tarik ini sama ini ya, kita bisa dapat ini adalah diagonal, setengah diagonal. Oke, setengah diagonal. Berarti karena sisinya 30 cm, 30 cm. Ini juga 30 cm dong tentunya, bawahnya juga 30 cm. Oke. Berarti ingat diagonal sisi berarti 30 akar 2 ya. Dari sini ke sini berarti 30 akar 2. Berarti otomatis setengahnya adalah 15 akar 2. 15 akar 2. Ini juga 15 akar 2 cm ya. Itu ya. Jadi jaraknya dari pusat ke sisi-sisinya adalah 15 akar 2 cm. Kita katakanlah jarak O ya, O. Kita katakan ini adalah jarak O2, O1, O3, O4 sama ya, jarak pusat ke sudut. Setengah diagonal sisi berarti 15 akar 2 cm. Itu dulu ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan interaksi 5 dengan 3. Interaksi 5 dengan 3 ternyata tarik-menarik. Ya, berarti gambarnya tertarik ya. Oke. Berarti ini adalah F53. Jaraknya juga sama ini. Ya, 15 akar 2. Kemudian interaksi 54 sekarang. Interaksi 54 berarti positif ketemu negatif, berarti tarik menarik juga. Berarti kita gambarkan seperti ini. Oke. Berarti ini kita tuliskan F54. F54. Oke. Oke, nah sekarang kita sudah dapat interaksi semua. Nah, otomatis kita akan menggambar vektor. Ya, perhatikan penggambaran vektornya di sini. Ini searah berarti ditambah, ini juga searah berarti ditambah.
Oke, berarti kita akan mempunyai vektor gabungan, ya. Vektor gabungan seperti ini. Ya, sama ini. Oke, nah kita tuliskan di sini adalah F52. F52 ditambah F54. Ya, kita katakan ini sebagai F1. Ya, F1. Kemudian yang sebelah kanan berarti F2. Kita sebut sebagai F2, yaitu F51 ditambah F53. Ya, jadi kita sekarang mempunyai F1 dan F2 dengan sudut theta. Ya, sudut theta. Oke. Nah, berapakah sudut tetanya? Ya, sudah pasti tetanya adalah 90 derajat. Ya. Ya, betul ya. Karena jarak pusat ke sudut kan sama. Ya. Yaitu 15 akar 2 dan 15 akar 2. Betul? Sehingga sudut yang dibentuk pasti 90 derajat. Oke. Kita lanjutkan, berarti kita akan mendapatkan apa? Proyeksi vektor, resultan ya. Resultan yang kita dapatkan berarti seperti ini, saya gambarkan, perhatikan. Oke. Betul? Berarti inilah dia resultannya. F resultan. Oke? Berarti kita akan dapatkan F resultan kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Dalam hal ini cosnya adalah 90 derajat. Ingat, cos 90 adalah 0. Betul? Adalah 0. Sehingga kita dapatkan F resultan kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ya, ini dia hasilnya. Nah bagaimana dengan F1, F2? Tinggal diproses. Ingat, dalam hal ini, perhatikan dalam hal ini terlihat bahwa F51 sama dengan F52 sama dengan F53 sama dengan F54. Karena jaraknya sama, lalu besarnya juga sama. Jadi kita akan hitung K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Ya. Jadi K Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Ya. Nah, kalau kita dapatkan di sini bagaimana? Nah, kita boleh biarkan dulu ini atau kita langsung kerjakan dulu yang FR kuadrat yang ini boleh. Oke. Gitu. Nah, kalau kita katakan bahwa F51 sama dengan F52 sama dengan F53. Sorry, ini ada yang salah. Yang ini bukan tambah tapi sama dengan, sorry ya. Kalau kita katakan F51 sama dengan F52 sama dengan F53 sama dengan F54 adalah sama dengan F, berarti yang warna merah ini, catatan kita warna merah ini, kita bisa simpulkan bahwa kalau FR kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, maka kita katakan bahwa F1 itu yang ini, ya, perhatikan yang warna biru. Yang ini saya catat, berarti F1 sama dengan F ditambah F. Berarti 2F. Demikian juga dengan F2 yang sebelah kiri, ya, F2 berarti F ditambah F sama dengan 2F. Betul? Sehingga kita akan lanjutkan menyelesaikan yang warna biru, ya. Berarti 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat. Itulah FR kuadrat. Ya, sehingga FR kuadrat sama dengan 4F kuadrat ditambah 4F kuadrat. Atau FR-nya sama dengan 8F kuadrat. Atau kita dapatkan FR-nya adalah 2 akar 2F. Betul ya? FR-nya adalah 2 akar 2F. Oke, nah sehingga kita lanjutkan. 2 akar 2, F-nya mana tadi? Yang ini. Kan sama semua. Berarti K kali Q1
kali Q2 dibagi R kuadrat. Sehingga 2 akar 2 dikali 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 5 mikrokulom 10 pangkat min 6. Q2 juga 5 mikrokulom 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadratnya adalah 15 akar 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ya, semua dalam satuan SI. Nah, sehingga kita bisa selesaikan ini dengan sangat mudah. Tinggal kamu cari sendiri. Nanti F resultannya adalah sekian Newton. Sangat mudah mengerjakan soal seperti ini. Yang penting konsepnya kamu mengerti, paham betul bagaimana proyeksinya. Seperti itu. Gampang ya?